dengan bersungut-sungut Taat Sugriwo. Kurang ajar, kenapa sampan kecilku kalian rusak? Untung masih belum sore, aku harus dapat mencari gantinya buat menyeberang. Sudah perahunya dirusak, masih untung lagi. Hehehe, itulah orang Jawa seperti diriku, mentertawai dirinya sendiri. Maka Taat Sugriwo segera ke muara sungai kecil yang dangkal untuk memberi makan ikan. Benar, begitu nasi disebar, ternyata ikan pada berkumpul memakannya. Kesempatan ini digunakan oleh Taat Sugriwo untuk mengangkat jaring. Dapat seember anyaman bambu. Hanya sekali tarik jaring, maka sisa nasi diberikan kepada ikan yang masih saja berebut. Kemudian Taat Sugriwo menuju keberadaan ikan hiu yang sudah menunggu tiap ada orang ke situ. Sehingga keadaan ini dimanfaatkan oleh macan kumbang untuk dijadikan sahabat. Maka ikan air tawar hasil tangkapan diberikan kepada ikan hiu sedikit demi sedikit, agar ikan hiu mengenal ciri-ciri dirinya. Ternyata ikan hiu hanya di situ saja. Dalam pikiran Taat Sugriwo, bahwa ikan hiu hanya mengerti perintah antar dan jemput saja. Namun bagi Taat Sugriwo sekarang, yang terpenting antar ke pantai telatah tanah Jawa saat malam hari nanti. Setelah selesai memberi makan ikan, Taat Sugriwo segera mencari pohon pisang yang banyak tumbuh di situ. Ditebangnya 3 pohon pisang untuk dijadikan rakit. Sementara gedebok pisang yang kering dirajut untuk dijadikan tali panjang, dibuat bundaran untuk disangkutkan pada sirip ikan hiu. Setelah selesai membuat rakit dari pohon pisang dan sudah diceburkan ke sungai, kini Taat Sugriwo kembali ke barak dengan terlebih dulu mengambil dayung guna keperluan menyeberang nanti malam memanfaatkan angin darat Pulau Kambang bila ikan hiu nanti tidak paham akan perintahnya. Pasti lama pikirnya. Kini malam telah tiba. Daratan Pulau Kambang sudah mulai dingin. Dipastikan air laut terasa hangat. Pasti angin darat bertiup ke arah telatah Pulau Jawa. Taat Sugriwo segera ke pantai, di mana Kian Yu berada. Di sana pula rakit gedebok pisang ditambatkan. Sambil membawa sedikit ikan air tawar yang tersisa untuk nanti diberikan kepada Kian Yu agar memenuhi permintaan Taat Sugriwo untuk menyeberang. Ternyata benar, ikan hiu sudah menunggu Taat Sugriwo. Kemudian Taat Sugriwo memberi makan ikan hiu sambil mendayung rakitnya, kemudian menambatkan tali ke sirip ikan hiu. Ternyata ikan hiu mengerti, kemudian ikan hiu berenang menuju pantai Pulau Jawa. Tentu menarik rakit lebih berat daripada menarik perahu, maka ikan hiu tidak dapat berenang cepat. Yang terpenting malam ini harus bisa sampai ke pantai Pulau Jawa. Namun Taat Sugriwo tidak tinggal diam. Dia sambil mendayung untuk membantu meringankan ikan hiu menarik dirinya. Tidak berapa lama, sudah sampailah ikan hiu di tempat penambatan yang diunggahan oleh macan kumbang. Ternyata di sana sudah ada sampan yang biasa digunakan oleh macan kumbang. Tersembunyi, tidak menjadi satu dengan sampan yang lain. Segera Taat Sugriwo menambatkan rakitnya jauh dari sampan milik macan kumbang. Taat Sugriwo segera meninggalkan pantai sambil berjalan menuju kereta kuda kalau ada yang menuju ke Taraja, sambung ke pasar Borobudur. Membantu kakak atau tidak? Tak ketinggalan pula, kini kita melihat keadaan Dyah Reni dan adiknya Dyah Reno yang sedang jatuh cinta kepada si kembar Herlan dan Herman. Ternyata cinta sulit bagi mereka untuk saling melupakan barang zina. Begitu pula si kembar rasanya ingin berjumpa, seperti yang tertulis dalam syair lagu Aku Ingat Kamu. Dyah Reni, Reno, apakah kita esok hari akan datang ke pelataran Candi Borobudur seperti tempo hari menyaksikan kakak kita Durmagata menyatakan diri secara sepihak sebagai Raja Mataram yang sah? Dyah Reno, ya Kak Reni, kita harus datang, tetapi bukan membantu kakak kita yang menurut istilah adalah makar.
Beruntung kita dulu tidak dihukum dan ikut dibuang ke Pulau Kambang. Besok pagi kita berada di sana, kita menyamar dan berbaur dengan para penduduk. Aku ingin melihat si kembar ikut berperan sebagai apa esok hari. Dia Reni. Benar Reno adikku. Aku pun berat hati kalau mendukung kakak kita yang nampak salah jalan, ingin menjadi raja dengan cara yang tidak sah. Sangat membahayakan dirinya. Kalau berhasil, ya jadilah pahlawan. Kalau gagal, akan jadi pecundang, jadi pemberontak, bisa diasingkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Aku masih berat akan cintaku kepada si kembar, Herlan. Dia Reno. Benar, Kak. Aku pun tidak dapat melupakan si kembar Herlan. Hati kita sama. Tetapi dia Reni. Tetapi apa, Reno? Katakan. Dia Reno. Tetapi apakah kita dapat hidup bersama ya? Ya Reni. Itulah Reno yang jadi persoalan yang ada di dalam benakku. Sudah, yang terpenting kita bisa melihat saja dulu. Jangan berpikir ke sana, malah merepotkan kita sendiri. Esok hari yang penting kita bertemu, paling tidak dapat melihat apa perannya. Posisi kita repot, Reno. Kita membantu si kembar berarti kita memusuhi kakak kita sendiri. Kita membantu kakak kita berarti kita berseberangan dengan si kembar. Ya kalau berhasil. Kalau kita gagal, kita bisa kehilangan segalanya. Seperti dulu. Malahan akan lebih parah. Kita akan kehilangan cinta kita. Kita kehilangan si kembar. Aku tidak menginginkan, Reno. Biarkan cinta kita bersemi. Dia Reno. Ya, aku setuju, Kak. Kita netral saja, tidak memihak siapapun. Kita hadir di sana hanya ingin melihat atau bertemu dengan si kembar. Dia Reni. Setuju. Beberapa saat kemudian menjelang tidur, ternyata dia Reni berubah pikiran. Reno, rasanya besok kita datang, tetapi kita akan melihat situasinya bagaimana jalannya peralihan kekuasaan. Jadi, kita tidak menjadi satu dengan pasukan kakak kita. Kita akan berbaur dengan penonton. Bila peralihan kekuasaan berjalan mulus tanpa pertumpahan darah, kita bergabung. Tetapi, kalau peralihan kekuasaan terjadi pertumpahan darah dan kalah, sebaiknya kita tidak bergabung. Kalau kakak kita kalah, kita akan dihukum seperti dulu. Apalagi ini, perbuatan yang diulang, pasti hukumannya lebih berat. Kita datang melihat suasana, juga kita datang dapat melihat si kembar sebagai apa. Kita membawa senjata cundrik saja, supaya tidak begitu kelihatan. Dia Reno. Setuju, Kak. Mari kita tidur sejenak agar kita bisa bangun tepat waktu. Persiapan perang. Sore hari, Patih Songgogeni menerima laporan dari para telik sandi bahwa esok hari pasukan asing menuju pelataran timur Borobudur ingin merebut kekuasaan Raja Mataram. Samaratunggadewa pimpinan Durmagata dengan kepala pasukan Upasewu sebanyak 100 prajurit inti ditambah dengan pasukan bantuan Nulinggo Kertapati di bawah pimpinan Raja Nulinggo Kertapati sendiri bersama Patih Kebondanu dan kepala pasukan Dedung Seaji yang kini berkemah di sekitar Muntilan. Mendapat laporan tersebut, Patih Songgogeni segera memerintahkan Panglima Perang Mataram Brotoseno Jodipati untuk mempersiapkan pasukan di pelataran barat Borobudur dan pasukan pemanah, juga sebagian pasukan tetap menjaga istana kerajaan terhadap segala kemungkinan. Patih Songgogeni. Brotoseno
Segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian pasukan aku percayakan kepadamu atas perintah raja, baik yang ditugaskan di Borobudur juga di istana kerajaan. Brotoseno Giripati: siap paman. Pasukan kita selalu siap dengan kewaspadaan tinggi. Sejak adanya hantu jadian belakangan ini tidak mengecewakan, sehingga kesibukan pasukan dalam menata peralatan perang seperti kereta perang, kuda, panah, lembing, dan pedang sudah tertata rapi. Tinggal menunggu komando berangkat ke medan perang yang diperkirakan sebelum tengah malam siap diberangkatkan ke pelataran barat Borobudur.